필리핀전을 통해서 가능성을 받고 필리핀전을 Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah kemenangan Indonesia 2-0 ke atas Filipina. Sama seperti saya punya prediksi dalam video sebelum ini, Indonesia akan menang 2 gol dan ke atas, dan akhirnya menang 2-0. Terima kasih juga kepada penyokong supporter Malaysia, juga menang 3-1 ke atas Taiwan, walaupun Malaysia tidak lolos ke putaran ketiga, tetapi Alhamdulillah masih lagi menang melawan China's Taipei juga ya. Dan Indonesia hanya satu-satunya tim daripada Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia. Thailand hampir lolos guys. Dia sama poin dengan China. Cuma mungkin kalah daripada segi head to head kepada China. Dari segi selisih gol pun sama dengan China, tetapi China yang mungkin kalau ikut dari head to head menang ke atas Thailand. Jadi menyebabkan China lolos ke putaran yang ketiga. Sayang sekali ya untuk Thailand. Kalau tidak, Thailand akan bersama dengan timnas Indonesia juga. Dan akhirnya hanya satu sahaja tim tunggal daripada Asia Tenggara, yaitu Indonesia, yang akan meneruskan kualifikasi Piala Dunia di putaran ketiga ini, dan bersama 18 tim lagi yang hebat-hebat kesemuanya guys, 18 tim itu. Dan kalau dijadwalkan perlawanan selepas ini, Indonesia akan bermain 10 kali game guys, 10 perlawanan, 5 perlawanan di kandang, 5 perlawanan bertandang ke tempat lawan pula. Dan ini membuatkan Indonesia mungkin naik lagi levelnya selepas ini, karena satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang kiranya ini mewakili Asia Tenggara lah kan, mewakili Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam. Jadi satu-satunya tim Indonesia. Jadi kita harus dukung sepenuhnya guys. Saya gembira karena walaupun Malaysia tidak lolos, menang malam ini tetapi tidak lolos guys, Indonesia saya akan dukung sepenuhnya untuk ke putaran ketiga ini, dan kita akan mengikuti dari masa ke semasa perlawanan kualifikasi di putaran ketiga Indonesia ini nanti. Apapun guys, malam ini saya sangat tertarik dengan permainan Verdong juga. Sebenarnya Verdong memang punya pengalaman yang luas ya. Dia bermain memang ala-ala Eropa. Kualitasnya begitu tinggi, dan gol pertama Tom Haye itu memang gol Profesor Tom Haye yang berkelas dunia. Jadi wajarlah Tom Haye ini pemain yang punya nilai pasaran yang paling tinggi di timnas Indonesia, 52 miliar guys, dia punya nilai itu. Jadi wajar dengan golnya tadi yang berkelas dunia itu, itulah nilai sebenar Profesor Tom Haye itu. Dan gol kedua juga yang tidak kurang hebatnya daripada Rizky Ridho itu, melalui sundulan yang begitu cantik guys, tanpa dapat disentuh pun oleh penjaga gol Filipina. Jadi ayo guys, kita tengok dulu sedikit cuplikan dalam video kali ini, yaitu komentar menyedihkan Vietnam setelah tahu timnas lolos putaran ketiga. Memang Filipina pun akur ya dengan kekuatan timnas Indonesia ini. Kalau saya melihat daripada awal menit sampai ke menit 90 itu menyerang habis-habisan. Kalaulah dikira gol yang terhasil ya, kalau betul-betul cetakan gol itu terhasil, mungkin hampir saya mengira tadi 8 gol akan dihasilkan oleh timnas Indonesia. Tapi cuma dapat 2 gol sahaja guys. Itu pun kira kita sudah bersyukur karena telah melepasi kemenangan dan lolos ke putaran ketiga. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video ini sama-sama. 필리핀전을 통해서 가능성을 받고 필리핀전을 통해서
필리핀전을 통해서 Hebohkan Asia Tenggara. Begini komentar menyedihkan Vietnam setelah timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam belum lagi bermain dengan Irak malam ini juga. Diucapkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik setelah rival mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga sehingga laga antara Vietnam versus Irak sudah tidak memiliki arti apa-apa bagi Vietnam. Sebelumnya, walaupun Vietnam menang, kalau dia menang malam ini lawan Irak sudah tidak berguna lagi karena Indonesia sudah mendahului daripada segi poinnya. Vietnam tidak lagi boleh mengejar, guys. Oke, kita lanjut. Indonesia lolos ke putaran ketiga setelah berhasil mengalahkan Filipina di laga pamungkas grup F yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa dalam kurung 11 Juni 2024 pukul 19. 30 waktu Indonesia Barat. Gembira kita. Dengan hasil ini, poin yang didapat timnas Indonesia sudah tidak mungkin dikejar oleh Vietnam yang baru akan melawan Irak pada Rabu dini hari. Kelolosan Indonesia ke putaran ketiga dengan mengalahkan Filipina membuat laga ini, dalam kurung, Vietnam versus Irak, tidak berguna lagi bagi Vietnam, ujar Kim Sang-sik dalam jumpa pers jelang laga versus Irak. Jadi meskipun kita nanti menang melawan Irak, kita tetap tidak bisa menemani Irak lolos ke putaran 3. Ini benar-benar menyedihkan, keluh Kim Sang-sik. Senada dengan sang pelatih, bintang timnas Vietnam, Nguyen Quang Hai menyatakan ia berada dalam situasi di mana saat masuk ke lapangan sudah tahu tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi walaupun tidak lolos, bagus main juga dengan sehabisnya sebab poin itu dia akan diambil kira untuk ranking FIFA pula. Kalau Vietnam menang lawan Irak nanti, walaupun dia tidak lolos, tapi rankingnya naik tinggi, guys. Sebab melawan Irak itu di ranking yang lebih tinggi daripada Vietnam, maka poin yang dia akan dapat lagi tinggi nanti. Jadi kalau dorong kalah pun, nanti poin dia akan berkurang. Jadi mereka harus bermain berhabis-habisan juga ya untuk coba mengalahkan Irak ini. Laga Indonesia versus Filipina, kami semangat pantang menyerah untuk membantu tim Vietnam terus maju. Tapi sekarang semuanya sia-sia, ucap Quang Hai. Andai saja Indonesia kalah, mungkin semangat kami masih bagus. Apalagi para supporter mendukung para pemain, tapi yang terjadi bukan seperti itu, imbuhnya. Begitulah kata-kata menyedihkan yang dilontarkan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik dan bintang mereka, Nguyen Quang Hai setelah mendengar kabar Indonesia kalahkan Filipina. Sementara itu lolos ke putaran ketiga mendekatkan skuad Garuda untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Sebab dua tim yang finish paling atas klasemen putaran ketiga akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti 18 negara yang dibagi menjadi 3 grup. Indonesia mungkin akan berada di pot ketiga atau 4. Penentuan pot ditentukan lewat ranking FIFA pada edisi Juni 2024. Ditengok ranking FIFA juga. Semakin tinggi ranking FIFA, semakin tinggi pula penempatan potnya. Timnas Indonesia dipastikan berada di pot terakhir karena ranking FIFA mereka yang rendah. Kemungkinan terburuk timnas Indonesia akan tergabung satu grup dengan tim kuat Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, Arab Saudi, dan Irak. Meskipun demikian, Shin Tae-yong, para pemain, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia harus tetap optimistis tim kesayangan mereka dapat melaju ke Piala Dunia 2026. Tapi walaupun semua tim itu tim yang hebat-hebat kan, ada Arab Saudi, ada Irak, Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia. Semua kalau diikutkan ini rankingnya 50 ke bawah. 50 yang paling terbaik lah di dunia ini. Tapi ini sebenarnya satu pengalaman untuk Indonesia. Sepatutnya Indonesia tidak perlu tekanan kalau sudah masuk ke putaran ketiga. Karena target Shin Tae-yong dan PSSI itu telah pun tercapai sebenarnya. Jadi mereka bermain ini sebenarnya bermain untuk menimba pengalaman. Dan memanglah bermain habis-habisan juga. Tetapi sebenarnya bermain secara santai tanpa ada tekanan yang begitu membebankan pemain. Jadi mereka harus bermain santai, menimba pengalaman dan juga cuba yang terbaik lah. Cuba yang terbaik. Kalau ada daripada 10 perlawanan ada dapat kemenangan 2 atau 3, itu kira yang paling terbaik sudah itu. Sebab ini 18 tim guys yang paling terhebat di kualifikasi ini. Itu merupakan saat-saat yang bersejarah untuk Indonesia juga. Kalau dia dapat menang 2 atau 3
perlawanan daripada 10 perlawanan itu nanti. Cuma kita belum tahulah siapa di dalam grupnya. Jadi nanti kita akan melihat sama-sama di babak yang seterusnya, guys. Oke, kita lanjut nih. Sudah ada 14 negara yang lolos ke putaran ketiga. Negara-negara ini yang bakal jadi lawan timnas Oke, Indonesia. tadi bakal-bakal Negara tuh. mana saja? Berikut daftarnya. 1 Tengok Qatar, 2 Jepang, Jepang, 3 Korea Selatan, 4 Oman, 5 Iran, Iran, 6 Uzbekistan, 7 Irak, Irak, 8 Arab Arab Saudi, Saudi, 9 Jordania, guys. 10 Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab, 11 Bahrain, Bahrain, 12 Australia, Australia, 13 Palestina, Palestina, dan 14 Indonesia. 14 Indonesia. Oke guys, tiada apa yang mampu saya katakan melainkan syukur alhamdulillah dengan kemenangan timnas Indonesia ini dan lolos ke putaran ketiga. Cuma saya bersedih sedikit walaupun Malaysia menang malam ini, tetapi tidak lolos karena kalah daripada segi selisih gol dan juga lagipun Kyrgyzstan belum main lawan Oman. Dia akan bermain pada malam ini. Jadi kalaupun Kyrgyzstan kalah, Malaysia sudah tidak lolos juga karena sudah kalah daripada segi selisih gol itu dan juga kalah dari berbagai segi lah ke atas Kyrgyzstan ini. Mungkin kalah head to head juga. Jadi walaupun begitu, saya tetap bersyukur juga Malaysia menang malam ini dan mendapat poin daripada segi ranking FIFA pula. Dia mendapat lebih kurang 10 poin FIFA ya, tambahan. Jadi Vietnam walaupun dia sudah tidak lolos, dia perlu bermain juga sehabis baik pada malam ini karena untuk poin ranking FIFA itu. Dan Vietnam harus menerima kenyataan bahwa mereka sudah tidak lolos dan mereka perlu lebih meningkatkan lagi permainan mereka kerana pelatih mereka juga sudah bertukar ke pelatih Korea Selatan. Apapun berbicara terkait dengan kemenangan timnas Indonesia, saya melihat sepenuhnya permainan itu. Kadang-kadang saya melihat Malaysia, kemudian di sebelah saya melihat Indonesia. Jadi dua-dua saya cuba menyaksikan perlawanan ini sebab dia punya masa itu hampir sama. Ada lebih kurang 30 minit perbedaan masa Malaysia main dengan timnas Indonesia itu. Jadi saya gunakan kedua-dua, satu telefon guys, satu television melihat permainan timnas Indonesia dan Malaysia. Dan saya tertarik ya dengan permainan timnas Indonesia ini. 90 minit menyerang. Itu taktik yang dicatur rencanakan oleh Sinteyong ya. Menyerang dan terus menyerang dan pemain-pemain dia memasukkan pemain-pemain yang di babak yang kedua di Mas Derajat pun dimasukkan juga untuk menguatkan lagi jentera serangan. Dan apa yang saya ingin katakan di sini, Tom Haye betul-betul profesor ini punya satu level permainan yang memang tinggi kan guys. Sama seperti nilai pasarnya 52 miliar itu. Begitu juga dengan Kelvin Berdong. Saya suka dengan permainan Kelvin Berdong ini. Walaupun dia baru debut yang pertama Indonesia melawan Filipina ini, tetapi dia cepat beradaptasi dengan keadaan bukan saja cuaca tapi menyesuaikan diri permainannya dengan pemain-pemain lain. Begitu juga dengan Ratnar Oratmagun. Juga saya tertarik juga dengan permainan, cuma peluang penyudahan akhir itu tidak dapat lagi disempurnakan dengan baik oleh Ratnar Oratmagun dan sedikit kurang daripada segi permainan Rafael Struijk karena egoisnya masih lagi belum begitu baik. Dia masih lagi suka membawa bola terlalu lama. Itu perlu diperbaiki juga. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand. Masih lagi membawa bola terlalu lama. Nah, kalau boleh kalau ada ruang dan peluang itu cuba bagi passing dengan pemain lain ataupun assist untuk pemain-pemain lain juga mencetak gol. Tetapi daripada segi keseluruhannya di bagian lini belakang sangat terbaik. J. Ejas, kemudian Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam itu terbaik di bagian lini belakang. Tetapi
Dari segi penjaga gawang pula, rasa-rasanya Hernando Ari ini mentalnya agak sudah berkurang sedikit ya. Selepas tempoh hari dia melakukan kesilapan itu, dan kini dia diberi peluang juga oleh Sinteyong, tetapi mentalnya itu seolah-olah agak down. Memang nampak dia terdapat lagi sedikit kesilapan yang hampir-hampir mencipta gol di gawang sendiri ya. Gol bunuh diri, tetapi Hernando Ari tetap juga diberikan peluang oleh Sinteyong ya, karena dia ingin memulihkan mental itu. Kemungkinannya Sinteyong cuba untuk memulihkan mental Hernando Ari dan membiarkan dia bermain selama 90 menit itu. Tapi kita nampak kegugupan Hernando Ari itu ya. Mudah-mudahan akan datang sebelum perlawanan di putaran babak yang ketiga ini adalah penjaga gawang Martin Faiz ini bersama dengan timnas Indonesia. Mungkin ada 2-3 pemain lagi yang akan masuk, Oli Romeni, Mil Helges, dan memang ada 2-3 pemain lah yang coba. Kelvin Dix juga, itu nilai pasarnya tinggi juga, itu mungkin akan masuk di timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia harus diperkuatkan dengan pemain-pemain seperti pemain keturunan ini, karena pengalaman mereka bermain di Eropa itu dapat mengimbangi tim-tim yang lebih kuat seperti Irak, Iran, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Sekali lagi tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia di putaran lolos di putaran yang ketiga. Tahniah, selamat untuk Indonesia. Kita akan dari masa ke semasa akan melihat perkembangan dalam channel Askalani Studio ini. Kalian jangan lupa, kepada yang baru mampir juga di channel ini, dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya komentar dan juga reaksi terkait dengan perkembangan sepak bola yang ada di ASEAN ini. Begitu juga ya kepada yang sudah subscribe selama ini. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.